Oke, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas akhir kami mengenai konflik informal land subdivider di kawasan periurban kota-kota besar. Lanjut. Nah, untuk kelompok kami bisa diperkenalkan mungkin diawali dengan Nick mungkin. Saya Lika, NRP 046 dari PWK. Oke, mungkin bisa Eh, lanjutkan oleh Rama. oke, nama saya Rama, saya NPS-nya 043 1174 dari Departemen Teknik Kelautan. Dan saya sendiri Putu Rizky Pratama Harta dari Teknik Kelautan dengan NRP 110. Lanjut. Berikut merupakan outline presentasi yang akan kami jelaskan. Dari outline ini bisa diawali dengan teman saya yang akan menjelaskan mengenai introduction dan konflik itu sendiri. Persilakan untuk klik ke. Kemudian yang masuk yang pertama yaitu introduction. Jadi konflik ini diawali dengan adanya kota-kota besar, di mana di kota-kota besar ini terjadi peningkatan aktivitas sehingga banyak masyarakat yang berada di suatu wilayah, mayoritas itu tinggal di daerah kota-kota besar, dan akhirnya terjadilah peningkatan aktivitas termasuk aktivitas bermukim yang selaras dengan peningkatan jumlah penduduk. Kemudian dari peningkatan aktivitas ini terjadi peningkatan kebutuhan ruang dan mengakibatkan terbatasnya jumlah lahan di kota-kota besar, menyebabkan banyak masyarakat yang akhirnya tidak memiliki lahan sebagai tempat bermukim, yang mengakibatkan masyarakat kota banyak yang memilih tinggal di kawasan pinggiran kota atau disebut juga kawasan periurban area. Nah, banyaknya masyarakat kota-kota besar yang bermukim di wilayah pinggiran kota juga mengakibatkan peningkatan permintaan lahan di wilayah periurban. Akibatnya diakibatkan oleh peningkatan tersebut, ketersediaan lahan juga yang kurang memadai menyebabkan persaingan intens untuk mendapatkan tanah di kawasan periurban. Nah, dari persaingan intens ini, akhirnya sering ditemui penggunaan tanah yang tidak sah, termasuk permukiman informal yang dikembangkan oleh informal land subdivider. Jadi, informal land subdivider ini membagi-bagi lahan tanpa mengikuti kerangka peraturan yang ada. Nah, kemudian masuk di konfliknya. Jadi, siapa itu informal land subdivider? Informal land subdivider adalah orang-orang yang membeli sejumlah lahan di kawasan periurban, biasanya berupa kawasan pertanian, lalu membaginya menjadi kapling-kapling lahan tanpa mengikuti kerangka peraturan yang ada seperti peraturan kapling lahan, peraturan penyediaan kawasan permukiman, dan peraturan zonasi. Tujuannya dari ILS ini sebenarnya menyediakan lahan untuk permukiman dengan harga serendah-rendahnya agar bisa diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin kota. Nah, ciri-ciri permukiman yang dikembangkan oleh informal land subdivider ini yaitu hanya tersedia jalan lingkungan, kemudian tidak memiliki IMB, penghuni juga tidak memiliki sertifikat tanah, kemudian dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tidak sesuai dengan peraturan penyediaan permukiman seperti standar minimum fasilitas utilitas, kemudian tidak memenuhi aturan kapling lahan. Nah, yang menjadi konflik adalah ILS ini kan tidak mengikuti kerangka peraturan. Jadinya permukiman yang dibuat itu bisa mengakibatkan degradasi lingkungan dan mengarah pada unlivable settlement. Nah, di sisi lain, dengan adanya ILS ini, masyarakat berpenghasilan atau masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin kota bisa mengakses permukiman. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah harus menghilangkan kesempatan masyarakat miskin kota mengakses permukiman dengan menggusur permukiman yang sudah dikembangkan oleh ILS, atau mengabaikan peraturan supaya masyarakat miskin kota ini dapat memiliki permukiman di kawasan periurban? Contoh kasus informal land subdivider ini yang telah diteliti oleh peneliti, contohnya adalah di Meksiko, berdasarkan jurnal Land Conflict in Peri-Urban Areas, Exploring the Effect of Land Reform on Informal Settlement in Mexico oleh Melanie Lombard tahun 2016. Nah, di situ dikatakan dari sekitar pertengahan abad ke-20 di Meksiko telah terbentuk colonials populares, yaitu populasi yang dibentuk oleh informal land subdivider melalui pembagian tanah secara ilegal. Nah, kemudian contoh kasus kedua yaitu di periurban Sidoarjo yang merupakan periurban dari kota Surabaya. Di situ juga ada indikasi telah berkembangnya praktik ILS, yaitu seperti
dari pernyataan Kadis PUPR Kabupaten Sidoarjo, Insinyur Sigit Setiawan, yang mengakui bahwa banyak oknum yang menawarkan tanah kafling dengan mengabaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kemudian, mantan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dr. Hadi Subianto, juga mengungkapkan banyak kasus penjualan tanah kafling dan perumahan yang tidak berizin hasil alih fungsi lahan pertanian secara ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah resolusi untuk konflik ini. Ini lanjut. Oke, menurut Mort Christopher dalam bukunya Media Proses tahun 2003, ada beberapa bentuk dalam proses pengolahan suatu konflik. Yaitu yang pertama itu adalah ada avoidance. Avoidance ini adalah pihak-pihak yang berkonflik saling menghindari dan mengharapkan konflik itu bisa terselesaikan dengan sendirinya. Lalu yang kedua adalah informal problem solving, yaitu merupakan pihak-pihak yang berkonflik setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal. Lalu yang ketiga adalah negosiasi. Negosiasi ini merupakan penyelesaian masalah konflik masih terus berkelanjutan pada masa berlanjut, maka para pihak berkonflik perlu dilakukan negosiasi yang artinya mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Dari hasil negosiasi bersifat prosedural yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Dan yang keempat adalah mediasi. Mediasi inilah munculnya pihak ketiga yang diterima oleh pihak kedua pihak karena dipandang bisa membantu para pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai. Next. Next. Bisa lanjut? Ya, bentar. Nggak bisa, bentar ya. Nge-lag ya? Oke, mungkin untuk pemecahan masalah untuk informal land subdivider ini kami memilih dua penyelesaian. Yang pertama saya akan menjelaskan penyelesaian masalah menggunakan cara mediasi dan selanjutnya akan dijelaskan secara negosiasi. Mungkin presentasinya bisa dilihat. Oke. Untuk mediasi sendiri, untuk mediasi sendiri ini dilakukan dua tahapan mediasi. Yang pertama adalah mediasi dilakukan terhadap pihak informal land subdivider, mungkin bisa selaku ilegal kontraktor, dan mediasi terhadap masyarakat penghuni yang sudah terlanjur membeli pemukiman membeli lahan yang dikembangkan oleh pihak ILS. Untuk mediasi yang dilakukan terhadap informal land, selaku illegal developer, mungkin pemerintah perlu bersikap tegas karena ini sangat merugikan pihak dari pemerintah itu sendiri dan masyarakat. Karena beberapa surat seperti zonasi, sarana prasarana, utilitas, sertifikat tanah, dan komposisi lahan, dan perizinannya itu tidak jelas. Di mana ini tentu akan membuat kerugian sangat besar bagi pihak pemerintah maupun legal developer, atau bisa disebut dengan formal land subdivider, yang di mana mereka mengurus lahan itu dengan surat-surat yang resmi. Nah, oleh karena itu, mungkin dari pihak pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak informal land subdivider untuk mengurus perizinan yang udah terlanjur dibeli oleh masyarakat yang kurang mampu, sehingga yang dulu bersifat ilegal sekarang bisa bersifat legal. Karena ini sangat mengkhawatirkan dan sangat merugikan masyarakat itu sendiri, yang dimana mereka meninggali lahan yang udah dibayar pakai duitnya mereka, tapi tidak ada kejelasan surat. Itu. Mungkin mediasi selanjutnya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat penghuni, yang dimana mungkin pemerintah atau masyarakat sekitar, pemerintah ini bisa diklasterkan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman. Nah, di mana mungkin bisa dibantu mengenai surat perizinan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga apabila masyarakat yang sudah terlanjur membeli lahan di sana, untuk dibantu surat-suratnya agar uangnya itu tidak terbuang sia-sia. Lalu bisa juga dibantu mengenai bekerja sama dengan pihak legal developer selaku
kontraktor legal yang bisa mengurus surat-surat di pemukiman itu. Adapun juga bantuan cicilan yang bisa dibantu oleh pemerintah setempat untuk membayar bunga dari cicilan rumah bagi masyarakat yang sudah terlanjur beli, yang dimana pemerintah itu membayar bunganya, tapi untuk masyarakat masyarakat yang berkebutuhan ini bisa membayar pokoknya saja. Mungkin bisa dilanjutkan next slide. Mungkin Rama bisa menjelaskan negosiasi resolusi selanjutnya. Baik, jadi di sini untuk resolusi masalah atau konflik yang terjadi dengan kelompok kami ini, kami mencoba melakukan pendekatan lain selain mediasi, yaitu pendekatan melalui negosiasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang negosiasi, kita harus paham dulu nih, sebenarnya negosiasi itu apa gitu kan. Nah, menurut Linda L. Putnam, negosiasi adalah merujuk pada dua atau lebih orang yang bekerja sama untuk meraih keputusan yang biasanya dilakukan pertukaran usul atau pendapat. Nah, bisa kita simpulkan kalau emang negosiasi ini diskusi antara dua belah pihak yang berkonflik untuk mencapai sebuah resolusi melalui dengan pertukaran pendapat dan pertukaran pikiran. Nah, di negosiasi ini tentunya ada pihak ketiga yang berperan sebagai negosiator. Nah, perbedaan inti dari negosiasi dan mediasi adalah di mana seorang negosiator tidak ikut campur tangan dalam proses diskusi, namun mengambil keputusan final dari negosiasi yang dilakukan. Berbeda hal dengan mediasi, di mana mediasi ditengahi oleh mediator, di mana mediator ikut campur tangan pada proses diskusi dari mediasi tersebut, tapi tidak ikut campur tangan dalam pengambilan keputusan di akhir. Nah, itu merupakan perbedaan inti dari negosiasi dan mediasi. Mungkin bisa next. Nah, di sini negosiasi dilakukan dengan menghadirkan pihak negosiator atau pihak ketiga, yang pemilihan pihak ketiga ini adalah pihak yang sekiranya memiliki kapabilitas dalam menangani resolusi konflik yang terjadi dan tidak memiliki keterpihakan baik ke masyarakat, ke informal land subdivider atau ILS, atau ke pemerintah. Nah, negosiasi ini dilakukan dalam bentuk formal. Kenapa negosiasi dilakukan dalam bentuk formal? Karena negosiasi yang dilakukan dalam bentuk formal itu sifatnya terikat oleh hukum. Jadi, apapun keputusan dari negosiasi yang sudah dilakukan itu legal atau memiliki legalitas atas hukum itu sendiri. Nah, makanya nanti hasil diskusi dari negosiasi ini bisa dipegang teguh oleh berbagai pihak yang berada dalam konflik ini, yaitu informal land subdivider atau ILS, dan pemerintah dan masyarakat. Nah, mungkin bisa next ke poin-poin hasil dari resolusi konflik ini. Next. Ya, ini konklusi atau hasil dari resolusi konflik menggunakan pendekatan mediasi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kiki. Oke, makasih Rama. Untuk konklusi dari permasalahan ini, kami mengambil 4 ya. Kalau 2 dari saya, yang pertama itu adalah dari beberapa bentuk dalam proses pengolahan konflik mengenai informal land subdivider, kelompok kami ini memilih resolusi konflik dengan cara melakukan negosiasi dan mediasi yang tadi sudah dijelaskan oleh kami. Lalu yang kedua adalah mediasi dilakukan terhadap pihak informal land selaku developer terkait, dan mediasi juga dilakukan kepada masyarakat penghuni yang sudah menghuni lahan yang dikembangkan oleh informal land subdivider atau ILS. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama. Baik, terima kasih. Jadi untuk poin-poin yang dihasilkan oleh pendekatan resolusi menggunakan negosiasi itu ada 3. Yang pertama adalah denda atau sanksi dalam jumlah besar dan pencabutan izin usaha dari informal land subdivider atau ILS, di mana tindakan yang dilakukan oleh ILS sangat menyalahi hukum yang berlaku ketika mereka sudah memanfaatkan lahan yang tidak seharusnya menjadi pemukiman, malah digunakan sebagai pemukiman. Karena tentunya ada beberapa alasan-alasan keselamatan lain yang kenapa lahan-lahan ini tidak diperkenankan digunakan untuk pemukiman. Nah, di sini hal itu sudah sangat salah, menyalahi hukum peraturan yang berlaku. Nah, untuk yang kedua adalah pemberian tempat tinggal yang layak dalam bentuk asrama
MES atau rumah susun bagi masyarakat yang sudah membeli dari produk ELS ini. Nah, di sini pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk tidak hanya asal gusur saja, tidak hanya memindahkan masyarakat yang sudah terlanjur membeli produk dari ELS ini ke tempat lain, melainkan pemerintah juga harus menyediakan tempat tinggal baru bagi masyarakat yang sudah terlanjur membeli produk dari ELS ini. Karena seperti yang kita tahu, target pasar dari ELS ini merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau menengah ke bawah. Nah, oleh karena itu, tentunya untuk memiliki pemukiman atau tempat tinggal yang baru, itu merupakan satu hal yang sangat besar bagi mereka, sehingga di sini pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pemukiman baru atau tempat tinggal baru, sehingga masyarakat tidak harus mengeluarkan uang untuk tempat tinggal yang baru lagi. Soalnya di sini bisa kita lihat sebenarnya masyarakat ini bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban dari ILS atau informal land subdivider, di mana masyarakat membeli produk ILS ini tanpa mengetahui ternyata produk yang mereka beli itu tidak memiliki legalitas atau bisa disebut dengan ilegal. Mengingat kenapa hal ini bisa terjadi? Mengingat karena masyarakat yang membeli produk ini juga merupakan masyarakat dengan kelas menengah ke bawah, di mana tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat ini pun terbatas, sehingga mungkin informasi atau wawasan mengenai legalitas, hukum, dan lain-lainnya kurang, sehingga mereka bisa terbuai atau terbujuk untuk membeli produk dari ILS yang merupakan produk ilegal ini. Dan yang terakhir adalah kewajiban masyarakat untuk mematuhi kebijakan pemerintah dalam melakukan relokasi tempat pemukiman, karena akan sangat disayangkan ketika memang pemerintah sudah melakukan kewajibannya tapi masyarakat belum melakukan kewajibannya, yaitu mematuhi peraturan yang berlaku. Karena karena akan sangat disayangkan sekali sih sebenarnya apabila pemerintah sudah melakukan kewajibannya, di mana sudah menyediakan tempat baru atau tempat tinggal baru untuk masyarakat, tapi masyarakat masih bersikeras untuk tinggal di produk ILS ini, di mana produk ILS ini tidak memiliki legalitas, dan dari segi tanahnya juga mungkin ada beberapa aspek-aspek yang tidak aman bagi masyarakat untuk tinggal di sana dalam jangka waktu tertentu atau jangka panjang ke depannya. Mungkin bisa next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Tadi kelompok kami sudah memaparkan 2 resolusi konflik pendekatan yang berbeda, di mana pendekatan kelompok kami melalui mediasi dan negosiasi dari konflik yang kami analisa. Sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.